Salam sehat untuk teman-teman mahasiswa, salam sehat untuk Pak Agus selaku dosen kami. Jadi kami dari kelompok 7 sekarang akan menjelaskan tentang perancangan metrik sumber daya manusia terhadap Aujana Industri. Jadi kami terdiri dari Advance Wandi, lalu ada saya sendiri Ziden, ada Tan Liswan, ada Rikitan, dan Jovina. Oke, next. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, Aujana Industri ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003. Perusahaan ini bergerak di bidang general supplier. Layanan perusahaan ini terdapat banyak sekali seperti salah satunya ada screw coating, repacking, low pressure molding, dan masih banyak yang lainnya. Jadi perusahaan yang memiliki skala sebesar ini pasti memiliki sumber daya manusia yang banyak sekali di dalamnya. Jadi oleh karena itu akan dilakukannya perancangan metrik sumber daya manusia menggunakan 5 spektrum beserta 3 indikator per masing-masing spektrumnya. Jadi tujuan dari penulisan eh, artikel ini atau laporan ini yaitu satu, apa saja spektrum sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Aujana Industri. Lalu, apa saja indikator-indikator dari spektrum sumber daya manusia Aujana Industri? Dan yang terakhir, apakah Aujana Industri memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai? Jadi manfaat dari penulisan ini ialah mengetahui spektrum sumber daya manusia di PT Aujana Industri, mengetahui indikator-indikator dari spektrum di Aujana Industri, dan yang terakhir mengetahui apakah Aujana Industri memiliki sumber daya manusia yang memadai. Next. Ya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Metrik sumber daya manusia. Metrik sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk menganalisa informasi bagaimana sistem sumber daya manusia itu dapat dijalankan di sebuah organisasi. Jadi metrik ini digunakan supaya organisasi tidak menilai berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi, tetapi menggunakan sebuah data yang akurat untuk mengetahui fakta dan hasil yang sebenarnya. Jadi tujuan utama dari metrik ini adalah untuk menghubungkan sumber daya manusia yang bersedia atau akan direkrut sesuai dengan aktivitas bisnis organisasi supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka analisa metriknya harus diidentifikasi dengan tepat dan benar. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada spektrum sumber daya manusia. Berikut merupakan spektrum-spektrum sumber manusia yang akan dibahas dalam penulisan ini beserta indikator-indikatornya. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berguna untuk mendapatkan calon-calon pekerja untuk diseleksi lebih lanjut untuk menentukan yang paling sesuai dengan persyaratan organisasi. Berikut merupakan indikator-indikator yang menunjukkan apakah rekrutmen yang dilakukan berhasil atau tidak, yaitu yang pertama cost per hire, kedua offer rate, yang ketiga turnover rate. Selanjutnya ada training and development. Training and development merupakan bagian penting dari sumber daya manusia. Apalagi di zaman yang organisasi sekarang itu pasti berlomba-lomba untuk mengembangkan aktivitas staff dalam hal cara mereka berpikir untuk dengan pastinya tujuan utama meningkatkan produktivitas. Ada pula indikator untuk mengetahui apakah training and development berjalan dengan baik atau sebaliknya, yaitu yang pertama training and development participation rate, yang kedua average training and development spend, yang ketiga average training and development hours. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Employee relation dalam bisnis saat ini, membangun lingkungan positif menjadi semakin penting bagi pertumbuhan kinerja organisasi. Sebuah karyawan yang positif menciptakan suasana yang mendorong keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya yang berpusat pada karyawan. Karyawan akan merasa nyaman dan berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi. Berikut merupakan indikator-indikator untuk menilai apakah lingkungan kerja sudah positif atau belum. Yang pertama yaitu employee engagement. Yang kedua, employee relation incident. Yang ketiga, span of control. Safety and health. Safety and health merupakan salah satu masalah yang sering terjadi bukan hanya di umum tapi juga di dunia kerja. Keselamatan dan kesehatan saat kerja itu penting. Organisasi harus menciptakan kondisi kerja yang aman, terhindar dari segala gangguan yang dapat menghambat operasional organisasi dengan cara kontrol terhadap tugas karyawan dan membuat aturan yang aman. Oleh karena itu dibutuhkannya indikator-indikator yang menunjukkan apakah sebuah organisasi sudah menciptakan lingkungan kerja yang aman, yaitu yang pertama
Workers' Compensation Spend Rate. Yang kedua, Worker Compensation Claim File. Yang ketiga, Accident. Selanjutnya, Succession Planning. Succession Planning adalah salah satu hal yang penting di organisasi sekarang, apalagi proses transisi yang ketat dalam persaingan lingkungan bisnis. Mengembangkan potensi menerus untuk critical position merupakan hal mendasar bagi keberhasilan kedepannya setiap organisasi. Sering sekali orang yang paling tidak memenuhi syarat atau orang tidak siap untuk mengisi posisi kosong mengambil alih kepemimpinan sehingga membuat performa organisasi semakin menurun. Berikut merupakan indikator-indikator dalam succession planning, yaitu pertama, succession rate, yang kedua, succession depth, yang ketiga, succession and high potential retention. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada rekrutmen. Jadi berdasarkan dari indikator-indikator yang sudah dinilai, dapat dikatakan bahwa tingkat kesuksesan dari proses rekrutmen ini tidak begitu besar dikarenakan hanya mendapatkan 3 karyawan yang sesuai dari 10 kandidat yang bersedia, walaupun sudah memakan biaya yang lumayan besar. Yang kedua ada training dan development. Berdasarkan penilaian di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi karyawan dalam mengikuti program adalah 44% dengan biaya 2,5 juta rupiah dan mengambil waktu 2 jam per hari selama masa pelatihan berlangsung. Dan yang ketiga ada employee relation. Dari penilaian yang sudah dilakukan dapat dipersingkat bahwa perusahaan telah melakukan survei dan juga melakukan penilaian bahwa insiden yang terjadi di dalam perusahaan adalah 9,5% yang tergolong cukup kecil. Kemudian juga span of control per karyawan HRD adalah 7 karyawan. Dan yang keempat ada safety and healthy. Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi adalah 50%. Dengan pendapatan masing-masing 1 juta untuk per orang, kemungkinan terjadinya kecelakaan pun hanya 0,95%, yang dapat dikatakan bahwa tingkat keselamatan kerjanya tinggi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan succession planning. Jadi jika dilihat dari hasil penelitian, karyawan yang bisa jadi penerus saat ini hanya 3 karyawan dengan memiliki 1 karyawan yang unik. Perusahaan juga hanya mencapai 37,5% dari tujuan mereka dalam mempersiapkan penerus untuk masa yang akan datang. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan berdasarkan makalah ini adalah Auzana Industri telah memiliki 5 spektrum utama dengan masing-masing 3 indikator seperti recruitment, training and development, employee relations, safety and health, and succession planning dengan masing-masing 3 indikatornya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Auzana Industri telah memiliki sumber daya manusia yang memadai, seperti berhasil melakukan rekrutmen, program training and development yang berjalan dengan lancar. Jadi sedikit terjadinya konflik di antar karyawan berhasil untuk memberikan kompensasi bagi yang layak menerima, kemudian dan telah mempersiapkan succession planning yang matang. Kemudian untuk saran, jadi saran yang dapat kelompok kami berikan kepada Auzana Industri adalah selalu melakukan penelitian berdasarkan metrik sumber daya manusia supaya sumber daya manusia lebih berkembang lagi untuk kedepannya dan pada akhirnya berefek positif terhadap perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Terima kasih.